Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven belakangan ini menjadi perbincangan panas publik lantaran upaya mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Kemenhumkam. Karena hal tersebut, Baim dan Paula pun jadi sasaran hujatan netizen. Baim mengaku tidak gentar menghadapi komentar pedas netizen. Namun sang istri, Paula Verhoeven, menurutnya justru alami hal berbeda. Paula begitu merasa terpuruk, sedih, terpukul, hingga sakit hati saat ia dan suami terus disindir dan dikritik banyak pihak. Meski begitu nyatanya dirinya juga masih mendapatkan dukungan dari para sahabat dan orang-orang terdekat. Bahkan mereka masih mau berkomunikasi dengan dirinya. Lantas, seperti apakah reaksi Baim Wong terkait dukungan tersebut? Jujur saya itu nggak baca kalau yang negatif. Saya udah bilang, saya itu nggak pernah baca. Tadi aja saya ada yang bilang seperti itu, Im, lo lihat gak nih dia nih, lihat gak di lambe ada. Saya mendingan nggak tahu, nggak dengar orangnya siapa, supaya saya masih bisa pikiran positif terus. Dan kalau ketemu orangnya juga saya tidak ada pikiran yang ini orang ini, mendingan nggak tahu saya. Saya dari dulu seperti itu, malah yang paling saya banyak yang desain ke saya itu sebenarnya dari Pak Ridwan Kamil ya. Saya tahu nggak, saya nggak baca, saya nggak buka, tapi itu banyak banget yang kirim ke saya. Karena saya nggak mau, saya masih harus selalu berpikiran positif sama setiap orang. Bahkan saya tahu tapi semua orang-orangnya. Yang nggak sengaja itu malah Pak Syaroni ya, sama Sami. Jadi itu malah saya ketika saya lihat Instagram dia di atas, jadi dia lagi. Jadi saya jadi saya baca, tapi cuma dia doang, yang lainnya saya nggak baca. Jadi kalau ditanya sekarang kayak bagaimana masih ada atau enggak, saya nggak pernah baca beneran. Makanya yang tadi dibilang juga, lambe tahu nggak ada dia yang ini juga, jangan ngasih tahu. Nggak, saya nggak mau gitu. Saya tidak merasakan cacian maki itu, demi Allah. Saya hanya merasakan bagaimana caranya saya harus menolong mereka ya. Gimana? Kalian bisa ngeliat dari mata saya. Kenapa saya kepikiran sama komen-komen itu? Saya nggak kepikiran sama sekali. Saya tahu niat saya tahu tujuan saya tahu banget apa yang saya mau tuju. Jadi saya nggak pernah kayak cacian maki itu kayak menghancurkan diri saya. Terlalu kuat visi saya, terlalu kuat, tapi langkah-langkahnya lah yang saya harus pikirin. Nggak seperti itu. Ternyata tahapan-tahapannya itu saya belajar harus gimana. Ngumpet-ngumpetin dia dengan perasaan dia nggak apa-apa. Saya tahu dia sedih, saya tahu dia terpukul, saya tahu dia itu sakit hati, saya tahu dia itu baca semua komennya. Karena perempuan itu disuruh nggak baca komen, dia tetap baca. Karena dia itu punya pemikiran penyelidikan yang sangat gila daripada laki-laki. Awalnya sebenarnya ada, cuman setelah saya menjelaskan, banyak sekali tokoh, ustadz, habis itu teman-teman saya yang tadi, saya wajar sih mereka berpikiran beda-beda ya. Cuman saya senangnya kepada mereka apa? Mereka menunggu saya, mereka mau komunikasi sama saya, mereka mau tahu penjelasan saya. Paling penting itu dari sekarang semua itu komunikasi ya. Tujuannya apa? Apalagi kalau misalkan orang itu kenal. Jadi komunikasi maunya apa. Tapi kalau memang ada yang bertindak seperti itu juga saya tidak menyalahkan. Itu kan spontanitas ya, kekesalan segala semuanya. Nah, cuman saya senang dari orang-orang setelah mendengar penjelasan saya tuh semuanya ya, tokoh-tokoh, ustadz banyak banget, sampai teman-teman saya masih sampai sekarang masih terus berdatangan, mau itu di DM, mau itu di WhatsApp, mau itu di mana, semuanya lah, di SMS segala semuanya. Ada postingan juga tadi pagi saya baru baca. Cuman kalau postingan itu menyudutkan, walaupun itu bisa membaguskan nama saya ya, ada menyudutkan seseorang, saya tuh nggak mau ngepost gitu loh. Saya nggak mau, takutnya malah jadi saya kayak ngebela diri saya tapi ngejelekin orang.
serba susah sih kita ya kalau misalnya di posisi kayak begini tuh ya, seperti kayak gini aja lah. Tadi bilangnya tuh yang salah itu bilangnya dia enggak di sini pikirannya nggak kenapa-napa kok, bukan cari panggung, bukan di sini, di luar sana. Mereka pikirannya tuh saya dikira nyari panggung lagi, nah ada seperti ini, bukan kalian. Saya tuh bukannya nggak mau, bukannya ini, cuman itu sebenarnya ada beberapa yang kalian tidak tahu mengenai mereka dan saya tuh paham banget, makanya saya ada yang begini tuh nggak marah, nggak apa. Oh itu kan semua itu nggak, itu kan semua nggak direncanain ya. Saya udah tahu dari awal ketika saya belum mulai. Jujur nih, saya itu sebelum mulai itu saya video call sama Karen Delano. Saya punya visi segini, dia punya visi besar banget. Dia lagi video call sama Paula, saya baru selesai mandi. Habis itu saya begini, oh hai, dia bilang ini. Tiba-tiba dia bilang sesuatu hal yang besar banget. Semua yang saya nggak tahu, semua yang saya tidak rasakan tadi, visi saya segini ini, itu saya dengerin loh. Dan beberapa kata-kata saya di situ adalah kata-kata dia. Jadi saya bilang sebelum saya mulai, saya sudah tahu. Aduh, gue takut nih, gue bilang. Gue takut malah nggak bisa ngejaga nih, gitu loh. Netizen tahu sendiri ya, dia tidak akan melihat sesuatu hal yang bagus kalau dia itu benci sama orang. Di samping itu, di balik semua cibiran netizen dan cacian hingga sindiran mereka, nyatanya tersimpan niatan dan tujuan baik yang sebenarnya hendak Baim rencanakan bersama dengan sang istri untuk membesarkan Citayam Fashion Week tersebut. Ia pun akhirnya curhat terkait keinginannya ke depan yang selama ini ia simpan terkait niatannya tersebut terhadap Citayam Fashion Week di masa yang akan datang. Lantas, seperti apa curhat Baim Wong tersebut? Coba saya balikin sama kalian, apa yang mesti saya lakuin? Kalau misalkan ada, jadi gini, saya ada di Poros Tengah, kita bicara Tiger Wong Entertainment lah. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Kita maju lagi nih, tingkatan lebih tinggi. Yang satu bilang enggak. Tiba-tiba jam 10 yang ini bilang iya. Saya nggak perlu kasih tahu ya orang-orangnya siapa, cuman orang-orang itu orang-orangnya saya hormati sekali. Wah, saya bingung gitu loh. Jalanin, kelihatan nanti tulusnya kamu seperti apa, kamu nggak ini. Ada yang satu bilang, meredain dulu aja, karena mau itu berhasil, lu dikira nggak dompleng. Mau itu bilang nggak berhasil, nanti lu ketawain. Nah, bener sih. Jadi gue harus gimana ya? Nah sekarang saya malah balikan, itu pertanyaan bener. Malah saya balikan ke kalian, seharusnya saya harus bagaimana? Karena memang visinya itu memang harus diluruskan semuanya. Ada yang bilang sekarang LGBT, ada yang sekarang apa. Luruskan, kita yang bisa meluruskan. Jadiin itu pakaian yang unik, yang menarik. Jadi orang-orang yang datang, yang menjadi kontestan itu bukan pakaian yang seperti itu, tapi dia bisa mendaur ulang dari koran, dari plastik dia pakai. Jadi yang ikut itu adalah orang-orang yang kreatif, nggak perlu jadi orang kaya, jangan perlu jadi kaya istilahnya untuk bisa menjadi juara, untuk menjadi juara mendapatkan 100 juta. Semua orang bisa ikut asal kreatif, apapun didaur ulang. Itu rencana saya sebenarnya. Saya mau menjadikan itu ajang, jangan jadi kayak kok pakaiannya jadi kesini ya, pakaian perempuan dipakai sama pria, ini kita lurusin semuanya. Ini loh konsepnya. Yuk, jadi mereka yang ini, oh di sini lomba-lomba kreatif ya untuk ini, nggak perlu mahal loh, bisa dengan koran, bisa dengan plastik kita ini. Dan saya pun jurinya pun menilainya juga gampang. Kalau misalkan saya dari seperti baju sekarang yang di duku atas, kita melihat bagaimana saya mau menilai yang menang 100 juta yang mana, susah. Karena pakaiannya hampir istilahnya sama dengan ini, apa yang harus mau ditonjolin. Terus saya bilang mengkerucuti lagi, ini meeting udah lama. Mengkerucuti, saya nggak perlu bilang jurinya siapa, saya takut dia terseret-seret ya. Cuma dikerucutin lagi dia, oh iya yang unik, yang aneh, yang daya kreatifnya tinggi. Semua orang bisa menjadi model, semua orang bisa menjadi fashion.
Dan yang juara bukannya uang yang kita berikan nama dia, walaupun emang uang, tapi bajunya yang kita beli, ngerti nggak? Bajunya kita hargain 100 juta, bajunya hargain 50, 25, semuanya gitu. Nanti kita ada seasonnya semuanya. Nih season di Jakarta, nih bajunya nih. Bisa dilelang akan jadi uang lagi, dan buat mereka juga. Semua sudah dipikirin sama saya, nanti ada di Jakarta, ada di Bandung. Dan semuanya itu yang ikut nanti desainer-desainer juga dari tiap-tiap kota. Jadi sekarang desainer semuanya Jakarta. Padahal terlalu banyak desainer luar negeri, luar kota tuh yang benar-benar bagus. Jadi buat saya terlalu banyak. Karena Paula itu dari Semarang. Kenapa dia pindah ke Jakarta? Karena di Semarang tidak bisa menjadi model. Nggak bisa. Dan Paula merasakan banget gimana caranya di setiap kota itu berhak menjadi model, berhak menjadi desainer, tidak perlu ke Jakarta semuanya. Dan majalah-majalah yang hebat itu dia menonjolkan siapa sih? Orang-orang elit semuanya. Kenapa nggak orang-orang seperti menengah ke bawah yang suka sama fashion juga? Bagaimana caranya? Gerakan ini terlalu gede gitu loh, susah juga kita mengartikannya. Tapi emang balik lagi salah saya kok.